Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan mengenai akidah Islam yang menjadi pondasi bagi ketauhidan kita, keyakinan kita tentang agama kita. Akidah secara bahasa dapat berarti ikatan, dapat berarti pengesahan, dapat berarti penguatan, dapat berarti kuat, kokoh, pengikatan yang kuat, komitmen yang tinggi, pengokohan, penetapan, keyakinan, dan penetapan. Itulah makna akidah secara bahasa. Sementara itu, istilah akidah secara istilah yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram oleh karenanya. Nanti akidah akan menjadi keyakinan yang teguh dan kokoh yang tidak dicampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Sementara itu, definisi akidah Islam itu bermakna keimanan yang pasti dan teguh dengan rububiyah Allah Ta'ala, dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan asma dan sifat-sifatnya, iman yang pasti dan kokoh tentang malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, mengenai hari kiamat, takdir baik maupun buruk. Selain itu, akidah Islam mencakup keimanan kepada semua yang mencakup masalah yang gaib, masalah pokok-pokok agama, ketundukan yang bulat kepada Allah Ta'ala dalam perintahnya, hukumnya maupun ketaatan kepadanya, serta meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sejumlah nama lain dari akidah Islam, di antaranya At-Tauhid, As-Sunnah, Usuluddin, Al-Fiqh Akbar, Asy-Syariah, dan Al-Iman. Akidah Islam merupakan seruan yang telah dilakukan oleh para rasul-rasul terdahulu sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah ngutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Ucapan yang diserukan oleh Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Ibrahim
Demikian juga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan seluruh Rasul Allah. Mereka menyatakan, ya qaumi ibudullah malakum min ilahin khairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Nabi Muhammad SAW hidup di Mekah selama 13 tahun, mengajak kepada akidah yang sahih, akidah yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Sebelum Rasulullah SAW memerintahkan salat, memerintahkan zakat, memerintahkan puasa, haji, dan jihad, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan seperti zina, judi, dan khamar. Nabi berjuang untuk mengajak kepada kaum musyrik di saat itu agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sementara itu pokok-pokok akidah Islam itu mencakup beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Al-Quran telah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul telah beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizah lin nasi fa'atahu rajulun faqala ya Rasulullah mal iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ih wa rusulih wa tu'mina bil ba'til akhir. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, pada hari Rasulullah SAW berada di tengah-tengah para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman itu adalah engkau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitabnya, hari pertemuan dengannya, para rasulnya, dan beriman kepada kebangkitan terakhir. Iman kepada Allah ini merupakan asas dan dasar akidah Islam. Keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya, bahwa hanya Dia semata yang menciptakan, Dia semata yang mengatur alam, bahwa Dia hanya semata-mata yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Apa yang disembah selainnya adalah batil, dan penyembahan kepada yang batil adalah kebatilan. Inilah makna tauhid. Jadi makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai Rabb dengan segala sifatnya yang agung, satu-satunya Tuhan yang disembah. Seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sesembahan. Tauhid
memiliki 3 bentuk, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala semata pencipta alam raya ini. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur alam ini. Allah Subhanahu wa taala inilah yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala ini yang mematikan, yang memberi rizki kita semuanya, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Pengakuan terhadap tauhid ini adalah fitrah manusia. Tidak ada manusia yang memungkirinya. Siapapun yang ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun." Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna khalaqahunal azizul alim." Jika kamu tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Allah menjelaskan tentang diciptakannya manusia dengan fitrah tauhid melalui firman-Nya, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Tauhid uluhiyah. Dikatakan tauhid uluhiyah ini karena tauhid ini mengandung ibadah, tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala bentuk peribadatan yang ditujukan semata kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah seperti berdoa, seperti meminta, bertawakal, berharap, menyembelih, bernadar, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Itulah tauhid uluhiyah. Makna dari ibadah sendiri adalah ketundukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan dengan berkata, ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, berupa perkataan, berupa perbuatan baik lahir maupun batin. Memperuntukkan jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk kezaliman yang besar di sisi Allah, yang diistilahkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah tidak akan ridho jika Allah dipersekutukan dengan segala sesuatu apapun. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar, syirik yang besar, dan tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha
Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata bahwa Allah itu tunggal zatnya, tunggal nama-namanya, tunggal sifat-sifatnya, tunggal perbuatannya, tidak ada sekutu baginya baik dalam zatnya, nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang setara dengannya, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi oleh kita. Dialah Allah, tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qis, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Lata, Uzza, dan Manat yang disebut sebagai Tuhan oleh kaum musyrikin. In hiya illa asma'us sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu mengadakan lakannya saja. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya. Setiap sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allahu wal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Tauhid uluhiyah merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Rasul yang pertama hingga rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, merupakan para rasul yang terus mengutarakan dakwah tentang tauhid uluhiyah ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadalah kepada Allah dan jauhi tauhid.
Demikian juga Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain aku. Maka ibadahilah olehmu sekalian akan aku. Semua rasul ya, mengajak kepada tauhid uluhiyah agar mereka, kita semuanya beribadah dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Seluruh rasul berkata kepada kaumnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Farsalna fihim rasulan minhum an ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Tauhid uluhiyah bermakna yang pertama, agar semua ibadah hanya ditujukan kepadanya, tidak boleh kepada selainnya. Dan makhluk tidak diberikan hak apapun dari hak-hak pencipta dan ciri-ciri khasnya. Maka tidak boleh diibadahi kecuali kepada Allah. Tidak boleh sholat kepada selainnya. Tidak boleh sujud kita kepada selainnya. Tidak boleh bernazar kepada selainnya. Tidak boleh kita bertawakal kepada selainnya. Tauhid uluhiyah inilah menuntut pengesahan dalam ibadah. Ibadah mencakup perkataan hati, lisan, berupa perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, bermakna ibadah harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, tunduk dan taat adalah realisasi dari syahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang kedua, mutaba'ah, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dilarang ditinggalkan, dan itu bagian dari realisasi syahadat Muhammad dan Rasulullah. Lalu bagaimana hubungan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah dan sebaliknya? Tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah dan juga sebaliknya. Barang siapa yang mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhannya, penciptanya, pengatur urus-urusannya, dia yang wajib, maka dia wajib menyembahnya semata dan tidak boleh menyekutukannya. Barang siapa menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu, maka dia pasti meyakini bahwa Allah adalah Rabb dan penciptanya. Dalam berbagai ayat, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah saling disandingkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah belum cukup membuat orang dianggap beriman.
karena iblis pun mengakuinya. Iblis berkata sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr, qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin, qala lam aku li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, qala rabbi fangzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis menyebut kata Rabb kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyadari tauhid rububiyah. Tapi mereka iblis tidak mau sujud ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin, qala lam aku li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Saya tidak mau sujud kepada seorang manusia yang kau ciptakan dari salsalin min hama'im masnun, tembikar yang terbakar. Disinilah tauhid rububiyah iblis. Tetapi iblis tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah dalam berbagai Al-Qur'an sebagai metode mengajak kepada kita semuanya untuk bertauhid uluhiyah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Quran mengajak kepada tauhid uluhiyah. Wahai manusia, beribadalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu, demikian juga kepada orang-orang menciptakan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Yang kedua, Al-Quran mengajak kepada tauhid uluhiyah dengan mengabarkan bahwa dialah Allah yang menciptakan makhluk hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Yang ketiga, Al-Quran mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul agar mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan melarang mereka beribadah kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil 'ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul dan tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara mereka orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Yang keempat, metode Al-Quran mengajak kepada tauhid uluhiyah dengan mengesahkan dalam rububiyah, penciptaan dan pengaturannya sebagai dalil atas keesaannya sebagai yang berhak disembah. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu was-samsu wal qamar la tasjudu lis-samsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun.
fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dialah adanya malam, adanya siang, matahari, bulan. Jangan kamu sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakan matahari, bulan. Dialah yang kamu hendak sembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu-jemu untuk menyembah, bertasbih kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan kelemahan Tuhan-Tuhan kaum musyrikin. Wa ma ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas sama'i wal ard syai'a wa la yastati'un. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rizki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kebodohan kaum musyrikin yang menyembah berhala, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi kaumnya. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Tanyakan kepada yang besar itu, jika mereka dapat berbicara. Maka mereka menyadari dengan kesadarannya, sesungguhnya mereka tidak menyadari kebodohan mereka, dan mereka berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan akibat buruk yang akan menimpa kaum musyrikin yang menyembah selain Allah, menerangkan hidup mereka di akhirat. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adaba annal quwwata lillahi jami'a wa anallaha syadidul 'adzab. Ittabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Dan Allah amat berat siksanya. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, mereka melihat siksa, dan ketika itu segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan pada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa sesembahan selainnya tidak memiliki peran dan mewujudkan manfaat apapun bagi mereka yang menyembahnya dari siapa, dari sisi apapun.
Qulid alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirki wa ma lahum minhum min dhahir. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai seberat saham apapun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada yang antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Syirik pertama yang terjadi di bumi terjadi pada kaum Nuh alaihissalam, karena mereka melebih-lebihkan terhadap orang-orang saleh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala su'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, jangan pula Suwa, Yaghut dan Yaqut serta Nasr. Al-Bukhari berkata dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, semua nama-nama itu adalah orang-orang yang saleh dari kaum Nuh. Dan ketika mereka telah wafat, setan membisikkan kepada kaum mereka agar mereka menegakkan arca-arca di majelis mereka dan menamai dengan nama-nama mereka. Mereka pun melakukannya dan belum disembah hingga setelah mereka meninggalkan dan ilmu dilupakan, maka arca-arca itu pun disembah. Berikut perkataan dan perbuatan yang dilarang Rasulullah karena akan mengantarkan pada kesyirikan. Rasulullah melarang perkataan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Rasulullah melarang berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan dengan mendirikan bangunan di atasnya. Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan melarang sholat dikerjakan di sana. Rasulullah melarang sholat saat matahari terbit dan terbenam. Rasulullah melarang safar kemanapun dengan niat ibadah kepada Allah, kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Rasulullah melarang memuji beliau secara berlebihan. Rasulullah melarang memenuhi nadar bila pelaksanaannya di tempat yang ada berhala yang disembah atau perayaan jahiliyah. Rasulullah SAW melarang berlebihan dalam memuliakan beliau dan orang-orang yang saleh. Demikianlah materi akidah Islam seri yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi petunjuk pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.